Bos ini kita kita tidak tahu ini MOSFET P atau N channel, kita nggak tahu. Tapi setelah kita deteksi secara analisa menggunakan power supply dengan istilah kita inject dan ternyata aman, untuk sementara analisa rangkaian aman, tidak mengakibatkan short 19 volt. Kita kembali ke MOSFET awal. MOSFET awal kita bertanya, ini MOSFET P channel atau MOSFET N channel? Kita tidak tahu nih. Untuk mengetahui P channel dan N channel, kita coba ukur gate dengan tegangan maksimal, yaitu 19 volt masuk. Kita sudah tidak suntik kembali, kita sudah tidak suntik. Kita masukkan tegangan maksimal 19 volt. Kita coba ukur gate. Nah, gate pertama dan gate yang kedua, MOSFET pertama dan kedua, menyebabkan tegangan tidak menyeberang dikarenakan gate tidak ada sinyal. Kita kan bingung nih, Ji. Ini nggak ada sinyal, nggak ada tegangan masuk dari gate. Jangankan gate 2, MOSFET yang kedua, MOSFET pertama pun belum nyebrang 19 volt. Istilah di sini ya, di skema ini skema ini saya rasa kuanta atau apa ya istilahnya? Kuanta. Ini kuanta ya? Iya. Nah, ini kompal nih. Ini kompal nih. Ini lain nih kompal. Dia kompal istilahnya lain. Biasanya kalau kuanta itu VA. Ini kompal. Nah, ini kita cek di sini tegangan tidak bisa membuat MOSFET aktif. Kita bertanya-tanya, ini MOSFET P atau MOSFET N? Langkah pertama setelah kita coba cek tegangan, dan di sini tegangan masih kita ragu-ragu, tegangan 19 volt pun sebetulnya bisa menyeberangkan antara 19 in menjadi 19 out, walaupun tidak maksimal untuk MOSFET P channel. Jadi kita bingung, ini gimana nih? Ya, kita cek. Yang kita lakukan antara lain, kita lihat data daripada IC. Kita nggak punya skema. Anggap kita nggak punya skema. Kalau kita nggak punya skema, kita hanya melihat daripada kode IC. Kita lihat kode IC, kita cocokkan dengan datasheet. Nah, contohnya begini. Kalau kita punya skema, kita buka skema. Kita lihat data IC, kita buka skema, kita lihat IC-nya 24735. Di rangkaian, untuk semua rangkaian, nggak usah pusing, nggak usah bingung, nggak usah memikirkan hal-hal yang tidak urgent, tidak pasti. Saya bertanya, sampean Bang Ji ingin menjadi seorang trainer atau seorang teknisi? Bang Ji, kalau seorang teknisi, kita abaikan. Di sini ada berbagai macam kode istilah. Di sini ada PAD, ACIN, ACP, CMSRC, AD drive, AC drive, dan lain-lain. Kita nggak usah bingung, Manji. Sampai sini mungkin Manji ya, jelas mungkin ya. Kita nggak usah bingung dengan berbagai macam istilah. Sampai cukup melihat daripada beberapa poin. Poin pertama, sampean lihat RCC. Untuk skema-skema tertentu tertulis DCI. Untuk skema-skema yang ini contohnya yang saya buka sekarang ini tertulis RCC. Yang kedua, sampean cek pin 3. Kalau untuk IC sekarang ini, pin 3 ini menentukan jenis MOSFET. Dimana IC yang menggunakan pin 3 dengan istilah CMSRC, berarti dia itu seperti stud ya. Stud dia itu dengan resistor 4,2 kilo. Ini 4,1 kilo untuk setut. Kalau ada IC dengan istilah pin 3 CMSRC, dipastikan MOSFET adalah MOSFET N channel. Pasti dah, MOSFET N channel itu pasti. Terus yang selanjutnya kita cek
AC drive itu pin 4. Nah, AC drive pin 4. AC drive pin 4 itu sampai perhatikan, nggak usah bingung macam-macam, ibaratnya sampai cukup memperhatikan AC drive ini nih harus keluar tegangan 24 volt. Dan pin 6 yaitu AC depth, di mana di situ ada divider, ada pull up dan ada pull down. Ada resistor pull up, ada resistor pull down. Di mana resistor pull up dan resistor pull down inilah atau yang akan menentukan nilai daripada AC depth. Hanya 4 faktor, 4 faktor. Nah, sekarang gini nanti AC depth. Mungkin dengan perhitungan banyak, mungkin Bang Haji juga sudah punya. Di situ ada elektrodroid ya, dengan perbandingan ibaratnya pull up nilai input 19 volt dengan nilai 422 kilo ohm dengan pembanding negatif, kan pembanding positif ya, pembanding positif 42 kilo atau pembanding positif atau pull up 42 kilo ohm dan pembanding negatif 66,5 kilo ohm, maka hasilnya biasanya sekitar 2, sekian volt. AC depth ada VCC ini biasanya diambil langsung daripada tegangan input. Tegangan input di sini, tegangan inputnya diambil melalui dioda 19 volt in. Nah, dari sini Ji. Begitu jack adaptor tanpa melalui apapun, biasanya hanya melalui resistor sebagai pembatas atau fuse ya, sebagai pembatas atau jembatan fuse. Masuk ke VCC pin 20. Pertama ukur pin 20 tegangan sesuai dengan adaptor 19 volt ataupun berapa PSU yang terpasang ya. Yang kedua, cek rangkaian divider pull up dan pull down sesuai atau tidak. Apabila sesuai, di sini biasanya dan bukan biasanya rata-rata nilainya 2, sekian volt. Apabila tegangan ini AC depth ada, dia itu artinya dia itu lebih kurang. Kalau sebuah rangkaian itu dia mengaktifkan, kalau keran itu dia itu artinya AC depth itu kita membuka keran. Begitu tegangan ada 2, sekian volt, biasanya 2,2 sampai 2,6 volt ya AC depth nih, kisaran sedemikian. Sementara tegangan yang diperlukan oleh komponen tersebut adalah 19 volt, sudah standby, sudah siap, keran kitanya sudah siap kita buka 2, sekian volt, dan di sini akan mendrive, di sini akan mengeluarkan tegangan 24 volt. AC drive ini adalah hasil daripada tegangan VCC ada, keran dibuka, keluarlah tegangan 24 volt untuk men-trigger gate MOSFET pertama dan untuk men-trigger gate MOSFET kedua, Ji. Betul kan, Ji? Nah, trigger. Kalau seandainya CMSRC ini sebagai stud, di sini akan begitu hidup pertama dia akan terjadi lonjakan nih. Rangkaian komponen IC ini akan mengeluarkan denyut awal untuk men-trigger memberi perintah ke sini. 19 volt di sini dia disuntik seketika 19 volt dalam hitungan sepersekian milidetik dia keluar. Men-trigger CMSRC. Begitu dapat trigger sekian persekian detik aktif, dia meng-feedback kembali kembali perintah. Dengan di sini biasanya ada seperti tadi malam saya sampaikan sampai nanti ada kapasitor yang satu ke positif, yang satu ke output, dan ada yang ke ground. Biasanya ada yang ke ground. Ini ada dua kapasitor ini yang ke 19 volt oke, kapasitor yang ke output kaki 1, 2, 3 oke, dengan ada denyut dari CMSRC senilai 19 volt, maka rangkaiannya akan aktif seketika, langsung aktif dan berdenyut ulang
mengakibatkan gate akan men-trigger terus menerus, sehingga ini posisi tertutup, tegangan 19 volt akan segera atau aktif berjalan keluar, input langsung keluar dia tanpa terputus, tanpa terpotong keluar. Dan demikian untuk MOSFET yang kedua. Nah, kan, Ji? Jadi intinya kita cuma lihat poin ini aja. Bang Haji cuma tinggal lihat poin pertama PCC, poin kedua CMSRC, poin ketiga AC drive hasil daripada rangkaian di dalam IC ini. Poin ketiga kerannya adalah AC det, mengatakan bahwa teridentifikasi ada tegangan masuk melalui power supply adaptor. Nah, kita pastikan apabila ini ada, CMSRC ada, FCC ada, AC drive akan ke 24 volt. Kalau tidak keluar tegangan 24 volt, di kemungkinan sekali, sangat sekali besar kemungkinan kapasitor ini, di sini ada kapasitor yang mengarah ke 19 volt dari out ya, dari gate ya, dari gate ini, gate di pin EK4 itu ada 2 buah kapasitor, yang satu ke 19 volt dan satu lagi ke out VA atau V1. Ini diganti sesuai dengan kapasitasnya, dipastikan ini akan hidup normal. Nah, sampai situ Anji. Kalau saya rasa sampai situ Anji. Coba kalau menurut antum, menurut Anji gimana nih? Kita sendiri sama. Biasanya langsung tak coba yang MOSFET pertama. Oke, lah beban itu, beban PR itu istilahnya tidak ada masalah. Tak jumper dulu sih MOSFET pertama untuk deteksi istilahnya berapa padai. Soalnya MOSFET kedua itu tanda nih MOSFET kan langsung panas. Jadi mesti ada tegangan di 19 volt V1 otomatis mesti lolos, soalnya diodenya diodenya kan arahnya langsung panah ke kaki 5, jadi otomatis mesti nyebrangin tanpa ada gate-nya ada. Untuk saya lanjutin pendapat atau trik demikian atau cara demikian, menganalisa demikian pun bisa bisa kita pakai, tetapi kita harus punya alasan. Nah, tadi yaitu ngecek kan AC DT keluar normal juga, tapi kok tetap gak nyebrang ya. Lah otomatis saya jam dulu. Tuh, maksud saya gini Anji, kita harus mempunyai betul alasan daripada Bang Ji. Nah, saya pun mempunyai alasan. Jadi saya melanjuti trik daripada sampean, daripada Bang Ji. Kita ini kan kita bukannya kita sharing ya, bukannya. Jadi yang sampai lakukan benar, tapi dengan alasan atau dasar atau dengan argumen yang sampai miliki. Kalau yang saya lakukan dengan pengerjaan yang sama sampean lakukan, saya mempunyai dasar dan argumen lain. Kalau saya lepas atau saya jumper pin 5678 dengan pin 123, kita jumper, dasar sampean yaitu untuk mengetahui ini udah rangkaian aktif kok nggak mau jalan terus, tapi jangan jalan demikian kan artinya tegangan loncat. Nah, tapi sampai tidak ada yang sampai lupakan satu. Kalau kita jumper ini pun salah satu untuk menganalisa 24 volt aktif atau tidak. Itu sih. Umpamanya nih, kita untuk meyakinkan IC ini berfungsi normal atau tidak, kan AC drive 24 volt tidak keluar, betul ya? Kita ragu-ragu, ini IC rusak atau tidak? Nah, kemungkinan karena AC drive ini tidak keluar, artinya kan 24 volt tidak keluar nih. 24 volt tidak keluar, artinya posisi MOSFET ini kan terbuka. Nah, tegangan tidak membrang. Kita kan masih ragu, ini keluar atau tidak? Nah, 24 voltnya artinya IC ini berfungsi normal atau tidak. Sementara PCC ada, AC det ada, harusnya kan AC drive ada. Kita ragu.
untuk menghilangkan keraguan tersebut dengan cara yang sampai lakukan di jumper. Betul. Apabila di jumper di sini lalu ukurlah pin 4. Kalau posisi terpasang, begitu kita jumper kita ukur pin 4 dan pin 4 mengeluarkan tegangan 24 volt, diartikan analisa saya ini rangkaian berfungsi normal. Permasalahan sekarang ada di kapasitor dan ada di resistor 4,2 kilo ohm, yaitu sebagai stud ya. Stud ini permasalahan ada di resistor 4,2 kilo ohm dan kapasitor. Karena apa? Begitu kita jumper langsung tegangan keluar. Nah, begitu jumper dilepas, kok nggak mau berfungsi seperti biasanya, seperti yang kita harapkan. Paham Haji? Nah, jadi di situ salah satu trik penjenengan, trik sampean menjumper itu salah satu trik untuk menganalisa apabila di jumper ternyata tegangan keluar 24 volt, IC charger dikatakan atau kita mempunyai asumsi bahwa IC charger ini bagus, tidak perlu diganti. Nah, tidak perlu diganti. Artinya sudah berjalan dengan normal. Sekarang kita mengarah ke kapasitor. Kita perkecil analisa. Ada kapasitor yang mengarah ke input dan ada kapasitor yang mengarah ke output dari gate. Kapasitor ini mengarah ke input dan mengarah ke output. Di situ ada stud yang mana untuk men-trigger awal yaitu CMS-RC. Ini dengan nilai tegangan nilai resistor impedansinya nilainya itu 4,12, biasanya 4,2 kilo ohm. Kita ganti atau kita ukur biasanya resistor ini putus atau kapasitor ini dirubah. Kalau analisa tadi sudah bagus, analisa kita IC ini ternyata berjalan normal dengan pembuktian di jumper keluar 24 volt. Nanti Pak Haji ganti kapasitor ini 2 dan resistornya 1, insya Allah akan normal langsung akan berjalan karena analisa kita sudah mengerucut karena permasalahannya dia tidak ada trigger. Itu biasanya ya, kalau rangkaian ini baik, IC ini bagus, lalu rangkaiannya berjalan sempurna, tetapi 24 volt tidak keluar, kerusakan kemungkinan itu kan seperti saya jelaskan tadi ada di kapasitor dan ini ya. Karena AC drive-nya nggak keluar ya. Kita cukup menganalisa, kita cukup pakai preset, kita kejut sekali dari input 19 volt ke P1 atau FA1 ini, cukup kita kejut sekali lalu kita lepas pakai preset. Arti kata kita memberi kejut CMS-RC. CMS-RC kita beri kejut 19 volt dalam arti kata denyut, kita beri denyut. CMS-RC kita beri denyut. Sekali tak, begitu kita beri denyut langsung tegangan keluar dan tidak putus-putus, berarti ini udah bagus. Itu salah satu juga Pak Haji. CMS-RC kita beri denyut, dengan cara CMS-RC kita beri denyut 19 volt hanya sekali tool gitu, atau sampean jumper sekali atau sampean jumper lama, nggak masalah. Nah itu tuh salah satu kita mencari kerusakan lebih mengerucut. Tapi dengan dasar ini PCC ada, ACD ada, CMS-RC kalau kita ukur CMS-RC kita pembuktian ya Pak Haji. Begitu Pak Haji ambil mainboard posisi terbuka, ambil tester, kita ukur kaki 3, keadaan tertempel, kita coba pasang PSU. Begitu kita pasang PSU dia akan berdenyut 19 langsung hilang lagi. Nah itu CMS-RC, dia hanya satu kali mendenyut lalu dia akan berdenyut terus. Itu lagi.
Nah ini kan untuk mencari ini AC drive, untuk AC drive. Nah, di sini mungkin paham penjenengan nih. Dengan syarat beban PIN 0, beban tidak ada hambatan. Nah, untuk ini contoh daripada IC 4735. Bisa dipastikan pokoknya sampai semua IC, semua skema, semua mainboard, jangan bingung dengan berbagai macam istilah. Sampai cukup poin pertama, tegangan masuk untuk mengaktifkan rangkaian. Arti kata mungkin saya perbaiki, untuk memberikan tegangan terhadap rangkaian atau komponen, kan ini kan komponen aktif ya. Yang kedua, di situ harus ada enable dengan tanda-tanda spesifik. Enable daripada satu rangkaian IC aktif, yaitu adanya rangkaian divider, pembanding positif dan pembanding negatif atau pull up dan pull down. Pokoknya yang sering bermasalah di sini ada ACD, selalu wajib ada pull up dan pull down. Hampir semua IC itu harus sampai perhatikan pull up, pull down, tegangan pacu, tegangan standby, tegangan untuk mengaktifkan, dan enable. Nah, tiga itu insya Allah, insya Allah paling aktif. Apabila tidak aktif